Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Udah yuk, kita masuk. Randy teman-teman. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah DAA. Pada presentasi kali ini atau video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi hill climbing. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Muhammad Al-Mustafa Hanafi, lalu yang kedua ada Muhammad Ajardan Wiratama, yang ketiga ada Muhammad Aziz Putra, dan saya sendiri Muhammad Rafliansyah. Dalam presentasi atau video kali ini, kelompok kami akan memberitahu mengenai hill climbing, lalu ada dua jenis hill climbing yang akan kami jelaskan, lalu ada algoritmanya, ada cara kerjanya, ada pseudocode, dan eh, contoh atau demo program yang akan dijelaskan nanti oleh Aji. Setelah itu juga bakal ada kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan dari materi hill climbing ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada penjelasan dari hill climbing. Jadi hill climbing ini adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan dan optimasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam suatu masalah. Secara umumnya, hill climbing itu merupakan algoritma pencarian iteratif yang dimulai dari solusi awal, lalu secara bertahap satu persatu berpindah ke solusi yang lebih baik dengan memilih langkah yang mengoptimalkan tujuannya atau objective function. Lanjut, Li. Lalu yang akan kita bahas kali ini tuh bakal ada dua varian dari hill climbing. Yang pertama itu ada simple hill climbing, yang kedua ada ascent hill climbing. Nah, di sini tuh ada hal di mana kita bisa menggunakan hill climbing atau mengapa kita menggunakan hill climbing. Alasan pertamanya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu hill climbing ini juga efisien untuk permasalahan yang spesifik dengan heuristik yang cepat atau meningkatkan solusi secara bertahap dengan pendekatan yang greedy. Selanjutnya itu tidak membutuhkan pengetahuan awal yang mendalam, selalu cocok untuk optimasi lokal. Hill climbing-nya juga digunakan sebagai komponen dalam algoritma lain, di mana hill climbing ini bisa digabungkan atau membantu dalam pengerjaan algoritma-algoritma lainnya. Oke, langsung aja masuk ke simple hill climbing. Simple hill climbing itu adalah varian dasar dari algoritma hill climbing yang berfokus pada perbaikan langsung dari solusi saat ini dengan mengevaluasi setiap kemungkinan langkah satu persatu. Pendekatan ini sederhana karena hanya mengeksplorasi solusi tetangga secara sekuensial dan langsung memilih langkah pertama yang memberikan peningkatan nilai fungsi tujuan. Langsung aja ke contohnya. Ini ada beberapa rute ABCD yang kita mau cari tentang minimum ya, mau cari rute terpendeknya gitu. Langsung. Oke, di sini misal kita mulai dari ABCD yang jumlahnya 19. Terus kita telusuri tetangganya. Tetangganya ini siapa? Tetangganya ini adalah kandidat-kandidat dari ABCD ini. Kita lihat dari yang paling kiri dulu, dimulai dari tetangga yang paling kiri, yaitu BACD. Yang jumlahnya 17, karena 17 sudah kecil dari jumlah yang BCD 19, maka langsung saja ambil. Karena ini adalah simple high climbing. Jadi kan dia induknya, BACD jadi induk selanjutnya, jadi telusuri BACD, lalu dicek lagi kandidat atau tetangga-tetangganya, yaitu ABCD, ternyata ABCD sudah pernah jadi induknya, terus dicek BCAD berapa hasilnya, jumlahnya 15. 15 sudah lebih kecil dari 17. Lalu telusuri BCAD, jadikan induk, terus cek lagi kandidat atau tetangganya CBAD 20 tidak bisa karena lebih besar dari 15. Terus cek BHCD sudah pernah jadi induk. Terus BCDA lebih besar dari 15. Terus ada DCAB lebih besar dari 15. Ada BDAC hasilnya 14. Maka telusuri BDAC, jadikan induk, cek lagi dari yang paling kiri kandidatnya DBHC 15, BADC 21, BDCA 13. Lalu jadikan BDCA induk karena dia lebih kecil dari 14. Lalu kita cek lagi tetangganya BDCA, yaitu DBCA, ternyata 12.
lalu jadikan dia induk sebagai kandidat, lalu kita cek lagi apakah masih ada yang lebih kecil dari DBCA dan ternyata tidak ada. Lalu, solusi akhir DBCA adalah, jumlah rentang minimum paling terkecil atau rute terpendek untuk solusi masalah tadi. Oke, lanjut? Oke, Ascent Hill Climbing bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mustafa Nafik. Oke, selanjutnya itu ya adalah action hill climbing. Varian dari algoritma hill climbing yang berfokus pemilihan langkah terbaik menuju solusi optimal dengan mengevaluasi semua solusi tetangga. Dalam pendekatan ini, algoritma memilih solusi tetangga dengan nilai fungsi tujuan tertinggi seperti atau steps action, bukan sekedar langkah pertama yang lebih baik. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini kita punya rute ABCD yang dimana nanti kita di sini bakal langsung menggunakan rute ABCD dengan nilai 19. Nah, di sini kalau di bedanya dengan simple simple climbing dan actional climbing itu adalah kalau simple itu dia mengecek ya dari kiri, kalau aksen dia itu akan langsung mengecek mana ya nilai yang lebih kecil dari si induknya ini. Oke, misalnya ABCD ini punya nilai 19. Kita cek di BACD apakah 19 eh lebih kecil dari kita langsung nggak langsung mengeceknya mana nilai yang lebih kecil ternyata ada di ACBD, maka induknya ini berubah induknya langsung jalan ke ACBD, yaitu nanti ACBD-nya akan langsung menjadi induk. Nah, ACBD akan mempunyai lagi tetangga-tetangganya dan kita akan cek di ACBD ini mana nilai yang lebih kecil dari ACBD ini. Ternyata sudah tidak ada, maka CBD adalah salah satu rute terbaik atau jalan yang minimum untuk masalah atau problem tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Ajis. Baik, mengenai pseudocode dari hill climbing sendiri. Nah, jadi pseudocode ini menggambarkan proses iteratif hill climbing untuk mencari solusi optimal itu jalur terpendek pada TSP. Dengan contoh kota di sini seperti di studi kasus tadi yaitu kota ABCD. Yang baris pertama itu ada baris inisialisasi I sama dengan ABCD, solusi awal ditetapkan sebagai I sama dengan ABCD atau jalur awal. Kemudian nilai heuristik awal atau fitnessnya I dihitung berdasarkan total jarak jalur tersebut. Kemudian ada baris kedua iterasi, while true do, algoritma terus mencari solusi tetangga yang lebih baik selama ada tetangga dengan nilai heuristik lebih kecil dari solusi saat ini. Dan baris ketiga yaitu tetangga saat ini, best neighbor, yaitu kita mencari kemungkinan dari rute yang paling pendek. Bergambar solusi saat ini, neighbor sama dengan I adalah jalur lain yang didapatkan dengan menukar posisi dua kota. Dari ABCD, tetangga yang mungkin adalah BACD, ACBD, dan juga ABDC. Kemudian di baris 45, yaitu evaluasi tetangga. If fitness S kurang dari fitness I, pilih tetangga S dengan nilai heuristik terbaik atau nilai terkecil, bandingkan fitness S dengan fitness I. Kemudian jika fitness S kurang dari sama dengan fitness I, perbarui solusi saat ini dengan I sama dengan S. Kemudian baris ke-6 dan ke-7 yaitu break, stop jika tidak ada tetangga yang lebih baik. Jika tidak ada tetangga dengan nilai heuristik lebih baik, algoritma akan berhenti atau mengalami break. Kemudian akhir iterasi pada baris ke-8 dan juga ke-9. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam penerapan atau implementasi di dalam bahasa pemrograman Java. Jadi sisa yang pertama, di situ ada matriks dua dimensi yang menggambarkan jarak antar kota atau distance. Yaitu ada 0738 jarak kota A ke kota lainnya. Itu dari kan ada 0738. Berarti jarak kota A ke kota A itu 0, jarak ke kota A ke kota B itu 7, jarak kota A ke kota C yaitu 3, jarak A ke kota D yaitu 8. Nah, dari bawahnya juga sama. Jarak B ke kota B yaitu 7, jarak kota B ke kota A yaitu 7, jarak kota B ke kota B adalah 0, jarak kota B ke kota C adalah 6, jarak kota B ke kota D adalah 4, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada menghitung total jarak suatu rute. Nah, di sini ada metode calculate total distance, yaitu mengenal total jarak suatu rute. Rute diberikan dalam bentuk string, misalnya itu ABCD. Nah, loop menjumlahkan jarak antar kota dalam rute menggunakan indeks karakter.
A, kemudian 0, B, kemudian 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada membuat tetangga atau operator. Jadi di sini metode generator operator menghasilkan 6 kemungkinan rute baru dengan menukar posisi kotak. Swap dilakukan dengan menggunakan metode swap yang menukar dua karakter pada string. Itu ditukar swap rute 0 dan 1, kota 1 ditukar dengan kota 2. Kan di situ indeks operatornya ada 5 kan. Kan dimulainya dari indeks 0, sedangkan kotanya dan rutenya ada 6 kan. Kemudian kita lanjut ke algoritma utamanya, yaitu algoritma hill climbing di bawah. Tolong lihat. Itu algoritma hill climbing. Di sini ada input rute awal misalnya ABCD. Kemudian langkah-langkahnya hitung letak jarak untuk rute saat ini. Buat semua tetangga menggunakan operator. Kemudian pilih rute tetangga dengan jarak lebih pendek dan ulangi hingga tidak ada perbaikan. Kemudian di bawahnya kita bisa langsung lanjut ke dalam resultnya. Nah, kita cukup menyimpan rute terbaik dan jarak totalnya. Private record result string root sebagai rootnya dan in distance-nya sebagai jarak totalnya. Kemudian ke bawah ke lanjut metode main. Nah, main di sini kombinasi operator dihitung menggunakan rumus n per 2n min 2. Jadi operator ditampilkan sebagai aturan tukar posisi kota, menambahkan rute awal atau rute terbaik, total jarak, dan juga rincian perjalanan. Kemudian di bawah ada metode faktorial digunakan menghitung faktorial n. Dan di situ output yang dihasilkan yaitu jumlah kombinasi operatornya ada 6, operator yang digunakan ada 6 yaitu T12 tukar kota 1 dengan kota 2, T23 tukar kota 2 dengan kota 3, T34 tukar kota 3 dengan kota 4, T41 tukar kota 4 dengan kota 1, T24 tukar kota 2 dengan kota 4, T13 tukar kota 1 dengan kota 3. Nah, rute awalnya kan ABCD. Kemudian rute terbaiknya adalah BDCA dengan total jarak 12 dengan detail rute terbaik dari B menuju D yaitu 4, D menuju C yaitu 5, C menuju A yaitu 3. 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 12. Mungkin itu saja penjelasan dari implementasi dan juga pseudocode dari hill climbing itu sendiri. Oke, dilanjut. Setelah tadi semuanya dijelaskan mengenai hill climbing ini, maka saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya dari algoritma hill climbing. Hill climbing-nya ini memiliki keunggulan atau kelebihan dalam kesederhanaan dan kemudahannya untuk diimplementasikan. Jadi ini gampang digunakan atau diimplementasikan lah. Sehingga cocok digunakan pada masalah optimasi yang sederhana atau ruang solusi yang kecil. Algoritma ini bekerja secara efisien dengan pendekatan lokal yang langsung memilih solusi tetangga yang lebih baik, tanpa memerlukan banyak memori atau sumber daya komputasi. Selain itu, algoritmanya ini juga dapat memberikan hasil yang cepat ketika diaplikasikan pada masalah dengan struktur ruang yang relatif lebih sederhana atau tidak terlalu kompleks. Tapi juga ada kekurangannya dari algoritma climbing ini, yaitu memiliki keterbatasan utama berupa kecenderungan untuk terjebak di lokal optimum, di mana algoritma berhenti pada solusi terbaik lokal tanpa mencapai solusi globalnya. Selain itu, algoritma ini juga kurang efektif untuk ruang solusi yang kompleks atau memiliki banyak plateau. Karena eksplorasinya terbatas atau hanya pada solusi tetangga. Tidak adanya mekanisme backtracking dan ketergantungan pada solusi awal juga membuat algoritma ini sensitif terhadap pemilihan titik awal dan kurang mampu menangani masalah dengan ruang solusi yang luas atau berbentuk multimodal. Lalu selanjutnya masuk ke kesimpulan atau akhir dari materi ini, di mana hill climbing ini tuh jadi sebuah metode pencarian yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik secara bertahap, secara satu persatu. Jadi bayangkan Anda sedang mendaki gunung, lalu Anda akan selalu memilih jalur yang terlihat paling menanjak agar lebih cepat untuk mencapai puncaknya. Metode ini sederhana namun efektif, tetapi bisa juga terjebak pada solusi lokal terbaik. Jadi hill climbing ini sering digunakan juga dalam berbagai bidang seperti perencanaan, machine learning, dan juga untuk menemukan rute terpendek dalam sistem informasi geografis. Dan pada intinya, hill climbing ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dengan cara kerja
memilih langkah yang paling menjanjikan secara bertahap. Hill climbing juga ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan efisien, tapi memiliki kekurangan yaitu bisa terjebak pada solusi lokal terbaik. Hill climbing ini juga dapat diterapkan dari berbagai bidang seperti perencanaan, machine learning, dan juga sistem informasi geografis. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika ada salah informasi atau salah kami dalam menjelaskan atau berkata-kata, kami ucapkan mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.